kita yakin bahwa kita akan menggunakan tema ini adalah karena SDN 1 Sudirman Sukarasa ini berbasic sekolah adiwiyata, di mana sekolah adiwiyata sekolah berbasis lingkungan. Nah, ini kemudian lanjut, ini merasa kayak dikejar-kejar waktu. Oke, untuk tujuan pembuatan proyeknya sendiri, ini ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya kita sepatutnya mensyukuri karena Tuhan tentang lingkungan yang telah yang kita terima ya, kemudian pemanfaatan sains dan teknologi dan kehidupan sehari, dan tujuan khususnya adalah mengelola sampah organik menjadi nilai guna tinggi bagi lingkungan. Bagaimana sampah itu tidak dibiarkan tapi dikelola sebaik mungkin untuk apa? Untuk digunakan kembali terhadap lingkungan, dari tanah kembali ke tanah seperti itu ya. Kemudian dimensi P3-nya apa saja? Nah, ada mungkin yang mengatakan nggak usah banyak-banyak untuk mencapai karakternya, cukup 1 atau 2 saja. Tapi kalau misalkan mungkin untuk dicapai pada proyek tersebut, kenapa tidak? Beriman dan bertakwa. Ketika melalui kegiatan terlihat anak itu berdoa, sudah terbiasa berdoa, berkolaborasi, bernalar kritis, kemudian kreatif. Kreatif itu dalam apa? Menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Ya, bernalar kritis apa? Merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Pada apa? Pada kegiatan proyek yang mereka lakukan. Seperti itu. Nah, kemudian alat dan bahannya yang dibutuhkan untuk ekoenzim itu adalah ini ya, bisa dibaca. Botol 600, kemudian kulit ada cangkang buah, kemudian air, gula merah ya. Tentunya ini dengan takaran-takaran ya, dan harus tepat karena takutnya akan terjadi kegagalan, karena kemarin juga sempat kita mengalami kegagalan. Jadi setiap percobaan itu tidak langsung berhasil Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan ada suatu kegagalan, nah ini menjadi bahan anak untuk bernalar kritisnya di situ. Nah, ini adalah ada tahapan pelaksananya, ada laporannya juga, ada tahapan kegiatannya kita catat, kemudian dari mulai sosialisasinya, kemudian pembukaan enzim, kemudian proses observasinya, dan setiap 7 hari si botolnya itu dibuka gitu ya. Nanti mungkin untuk lebih jelasnya proses pembuatannya dari awal sampai akhir, nanti akan video di akhir yang menjelaskannya melalui video yang dibuat oleh anak-anak. Nah, ini dokumentasinya, ini tetap prokes Bapak Ibu ya, tetap memakai masker. Kenapa ini sedikit? Karena kita situasinya adalah sedang hybrid learning atau apa namanya itu pembelajarannya itu ada PJJ dan PTMT yang terbatas. Nah, ini adalah foto-foto dokumentasinya. Kemudian ini nanti ada di video Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, ini untuk pelaksanaan budidaya tanam hiasnya juga sudah ada waktu dan langkah-langkahnya, diawali dari sosialisasi, penyiapan bibitnya, penanaman bibit, proses penanaman bibit, panen tanaman hias. Nah, kemudian ini adalah dokumentasinya. Nah, ini bukan ibu bapak guru, ibu ya, ibu bapak. Ini adalah orang tua ya. Seperti yang di awal tadi saya sampaikan bahwa keterlibatan orang tua pada setiap program yang diterapkan oleh sekolah itu sangat penting sekali. Nah, gitu ya. Nah, ini mulai dari stek ini mungkin ya, stek tunas atau stek batang. Nah, kemudian ini penyiapan namanya juga, jadi sudah ada namanya gitu kan. Ini anak diberi pembelajaran untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka tanam. Jangan sampai mereka nggak tahu ini tanaman punya siapa, ini pemeliharanya punya siapa. Saya tidak mau melihara karena bukan punya saya. Tapi mereka juga bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka sudah tanam. Nah, ini adalah alhamdulillah dari tadi saya bilang bahwa program kita PBB itu proyek berkelanjutan ini tidak hanya bermanfaat untuk siswa, tidak hanya bermanfaat untuk guru atau orang tua, tapi untuk lingkungan masyarakat luas. Melalui apa? Melalui kita kemarin alhamdulillah ikut serta dalam kegiatan lomba yang diselenggarakan oleh DLH Kota Bandung pada hari memperingati Hari Sampah Nasional. Lomba tersebut dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 10 Februari 2022 dan pengumumannya pada tanggal 21 Februari 2022, dan alhamdulillah setelah kita mendapatkan juara 2. Ini khusus untuk sekolah adiwiyata. Nah, ini berkat apa? Berkat peran aktif seluruh guru. Nah, di sini juga mungkin pesan saya bahwa proyek yang kita buat itu bisa bermanfaat, nilai manfaat bukan hanya untuk sekolah kita sendiri, tapi untuk lingkungan luas. Melalui apa? Kita tolong dokumentasikan setiap kegiatan proyek yang dibuat oleh anak, nanti upload ke YouTube. Nah, di YouTube itu yang nonton itu bukan sekolah kita saja, bukan siswa saja, tapi seluruh Indonesia. Nah, itu kita bisa berbagi praktek baik di situ. Nah, ini mungkin ada 3 menit boleh ya, Bu Dita? Videonya nggak lama kok. Boleh ya? Bisa dibuka nggak nih? Bismillah. Kalau, oh bisa ya.
Nah, ini videonya sebentar ya, sebagai closing. Video ini yang sudah berhasil menempatkan kita sebagai posisi kedua pada kemarin lomba memperingati Hari Sampah Nasional yang diselenggarakan oleh DLH Kota Bandung. Kita harus membuka dan menutup wadah pada usia seminggu, sebulan, dan 3 bulan. Oke, itu terima kasih. Nah, itu saja mungkin praktik baik proyek dari SDN 196 Sukarasa. Pesan saya, mari kita sama bergerak bersama mewujudkan visi pendidikan Indonesia membangun karakter profil pelajar Pancasila. Selamat bergabung untuk SD atau sekolah lain di sekolah penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Amina, luar biasa ya proyeknya. Terima kasih sudah berbagi praktik baiknya. Luar biasa ya, masuk juara 2 itu tentang mengelola sampah, jadi gaya hidup berkelanjutan. Keren Bu, semoga kita bisa mengikuti, sekolah-sekolah lain bisa mengikuti, anak-anak bisa lebih kreatif juga tanpa disuruh oleh guru. Oke, mungkin selanjutnya langsung ke Ibu Nur Puspita Dewi, mungkin Bu Nur Puspita Dewi sudah siap? Iya, siap. Sudah muncul belum, Bu? Menit ya Bu ya? 5 menit Bu, bisa nggak? Iya, sudah muncul? Udah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari SDN 114 Bojongkoneng. Di sini saya akan memaparkan pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah yang sudah kami lakukan seperti itu. Seperti halnya yang sudah diketahui, latar belakangnya adalah pelaksanaan paradigma baru dalam pembelajaran berasal dari komitmen untuk melakukan perubahan, kemudian mereka belajar itu terkait dengan literasi dan numerasi dan juga diferensiasi atau karakteristiknya seperti itu. Kemudian untuk komponen khas dalam kurikulum merdeka yang baru kami temui dari kurikulum ini yaitu istilah CP, kemudian ATP, modul ajar, serta adanya proyek profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk perubahan yang dirasakan di sekolah kami, yang pertama itu ada efeknya terhadap guru seperti itu. Di mana ketika ada kurikulum baru, ada CP seperti itu, kami di sini harus berkolaborasi khususnya bersama rekan selevel seperti itu. Jadi di sini kolaborasi antar guru ditingkatkan sehingga di sini kami sudah melakukan untuk kolaborasinya membuat modul ajar bersama-sama baik kelas 1 dan juga kelas 4, kemudian juga melakukan workshop-workshop atau pelatihan-pelatihan seperti itu. Di sini kami sangat merasakan sekali efek dari kurikulum merdeka ini karena tidak hanya karena untuk kurikulum merdeka itu intinya adalah pembelajaran yang menyenangkan baik bagi guru, orang tua dan juga siswa tentunya. Dan di sini kami sebagai guru merasakan perubahan yang ketika mengajar itu menjadi terasa lebih ringan dan juga menyenangkan. Kemudian yang kedua adalah efek kepada siswa, di mana seperti
ciri khas untuk kurikulum Merdeka itu ada asesmen, khususnya asesmen diagnostik. Di sini kami melakukan bagaimana anak berdasarkan minat anak, dan contohnya proyek profil Pancasila yang bisa diambil dalam pembelajaran itu ada mungkin Ibu Bapak guru di sini sudah pernah melakukan, namun dulu tidak tahu itu termasuk proyek profil pelajar Pancasila. Contohnya salah satunya adalah membuat yel-yel seperti itu. Jadi di dalam penggunaan proyek profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran ada 3 unsur yang harus kita penuhi, yaitu KSA, knowledge, pengetahuan, skill, keterampilan, dan juga A-nya attitude atau sikap. Contohnya yang tadi saya ambil untuk yel-yel, di sana anak bisa mengembangkan pengetahuannya untuk merangkai kata-kata, kemudian skillnya menampilkan yel-yel tersebut, kemudian untuk sikapnya dia bisa menjadi kreatif, kemudian juga mandiri, dan juga bekerja sama atau gotong royong. Jadi untuk proyek profil Pancasila tidak selamanya atau tidak selalu harus event-event yang besar, tapi kita bisa melakukannya dalam proses pembelajaran seperti itu. Kemudian untuk di sekolah kami di SDN 114 Bojongkoneng, di sini kami mengambil ciri khas sekolah karena dalam kurikulum Merdeka itu sekolah harus menonjolkan apa yang bisa kita tonjolkan, apa yang bisa menjadi daya tarik atau keunggulan sekolah tersebut. Kami di sini memilih hal yang sederhana, yang simple, tapi kita bisa atau akan terus-menerus melakukannya, yaitu dengan literasi. Karena untuk literasi sangat penting sekali untuk menunjang kehidupan anak-anak di masa yang akan datang. Dan juga berdasarkan pertimbangan masa pandemi. Untuk literasi bisa dilakukan ketika luring ataupun daring. Kemudian juga untuk literasi itu sangat berdasarkan asesmen diagnostik yang sudah kami lakukan di awal tahun ajaran, ternyata anak-anak sangat berminat dalam literasi seperti itu. Sehingga di sini kami menjadikan literasi sebagai ciri khas sekolah. Kemudian di sini untuk proyek yang besarnya kami juga mempunyai, di sini ada 7 tema proyek profil Pancasila, namun kami di sini yang sudah kami lakukan, yang pertama adalah yang gaya hidup berkelanjutan. Namun karena dihubungkan dengan literasi sebelumnya, guru-guru dan juga kepala sekolah, warga sekolah dan juga murid di sini mempunyai pemantik. Kita mempunyai sebelumnya mengenalkan kepada anak-anak bagaimana berliterasi, khususnya untuk berpuisi seperti itu. Sehingga pada channel YouTube kami di sini ada pemantiknya, dan juga itu bergabung juga dengan anak-anak, berkolaborasi, sehingga jadi pemicu agar anak-anak tertarik untuk berliterasi. Dan akhirnya kami membuat modul proyeknya, karena suatu proyek itu harus ada tahapan-tahapannya. Salah satunya adalah pembuatan modulnya agar lebih tertata dan tersusun. Dan proyek pertama kami adalah yang tadi gaya hidup berkelanjutan adalah memilah sampah. Karena ini dilakukan ketika masa pandemi di awal tahun ajaran baru, sehingga ini adalah hal yang paling mudah yang bisa kita lakukan. Kemudian untuk proyek kedua di akhir Desember semester 1 kemarin, di sini kami mempunyai proyek kearifan lokal, tapi masih berkaitan dengan literasi. Dan di sini karena kemarin kan untuk target sasarannya kelasnya hanya kelas 1 dan kelas 4. Namun kami juga tidak hanya mengenalkan kedua kelas tersebut, tapi kami ingin semua level kelas di sekolah kami mengenal apa itu proyek profil Pancasila, sehingga semua dilibatkan. Kami mengambil kearifan lokal dengan salah satu yang dikaitkan dengan literasinya fase A. Kelas 1 dan 2 itu hanya untuk membaca atau mengunjungi stand-stand yang ada literasinya. Kemudian kelas fase B-nya 3-4 itu membuat poster-poster, kemudian juga menampilkan melalui video untuk presentasinya. Sedangkan untuk kelas 5 dan kelas 6 itu atau fase C, mereka itu mengeksekusi, misalkan di sini kearifan lokalnya mengambil makanan tradisional. Mereka itu yang menjaga standnya atau yang menjajakan atau yang menyajikan seperti itu, dan juga memasaknya seperti itu. Jadi semua level kelas itu bekerja sama, berkolaborasi, sehingga elemen proyek yang kami ambil adalah kemandirian, kreatif, dan juga gotong royong. Dan untuk proyek selanjutnya berhubungan dengan literasi juga, namun kami ingin mengambil tema tentang kebinekaan.
di mana di sini untuk kami berencana mempunyai buku kumpulan dari 1.000 tulisan warga sekolah yang terdiri dari guru-guru, kemudian juga siswa dan juga orang tua. Dan perubahan yang dirasakan yang terakhir adalah kepada orang tua, di mana peningkatan kerjasama dengan orang tua itu sangat meningkat seperti itu. Kemudian di sini untuk ketika kita akan melakukan proyek, kita bekerja sama dengan orang tua dan orang tua sangat merespon dengan baik. Dan terutama dari bagian literasinya, ketika anak-anak mempunyai tugas untuk membaca buku, mereka itu jadi membaca buku itu tidak hanya sebagai tugas, tapi mereka karena sudah terbiasa menjadi suatu kesenangan seperti itu. Itu yang membuat kami bangga terhadap anak-anak seperti itu. Dan orang tua juga senang karena kebanyakan ketika kita kan masih blended ya, luring dan juga daring. Ketika luring, ketika daring, ternyata anak-anak sekarang mengurangi waktunya untuk bermain, tetapi dengan membaca buku, karena mereka itu membawa buku dari sekolah seperti itu, buku bacaan, terutama buku bacaan fiksi seperti itu. Adapun untuk pelaksanaan ini tidak terlepas dari kendala dan juga solusi yang sudah kami lakukan melalui evaluasi yang sudah kami lakukan dengan warga sekolah, baik dengan guru ataupun orang tua. Di sini kami mempunyai kendala misalkan untuk buku sumbernya, kami masih kekurangan buku sumber, kemudian modul ajar dan juga ATP yang harus dibuat sendiri, berarti harus meluangkan banyak waktu ya untuk membuatnya, kemudian masa pandemi. Namun hal itu bisa, alhamdulillah kami bisa mengatasinya, yang pertama dengan pengoptimalan KKG itu. Jadi kolaborasi antar gurunya ditingkatkan, sehingga kami tidak mengandalkan buku sumber dari satu buku, tapi kita harus mencari informasinya sendiri, bekerja sama dengan guru-guru lainnya ya, untuk membuat materi sendiri, untuk membuat menganalisis CP, ATP seperti itu. Dan akhirnya hingga kami di sini di semester 1 sudah membuat modul ajar bersama-sama. Dan untuk masa pandemi ini, di sini kami menyiasatinya dengan cara bagaimana kita memikirkannya tidak perlu yang sulit dulu, tetapi yang mudah kita lakukan, tetapi anak-anak dan juga kita bisa mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikapnya. Dan akhirnya seperti literasi ini adalah salah satu contoh solusi untuk menangani masa pandemi, tapi proyek juga bisa berjalan lancar seperti itu. Dan juga untuk waktu pengaturan waktu pembelajarannya. Mungkin untuk pemaparan dari SDN 114 Bojongkonengnya dicukupkan Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Bu Nur Puspita Dewi yang sudah membagikan praktiknya baik juga ya mengenai literasi, karena memang literasi ini memang harus terus ditingkatkan. Oke, selanjutnya ke Bu Edah dulu. Ibu Edah sudah bisa? Sudah siap? Ibu Edah? Ya, kita coba saja Bu Dita ya. Mudah-mudahan tidak terlempar lagi nih. Hebat. Ya, sudah ya. Baik, terima kasih. Langsung saja barangkali saya share screen yang tadi sudah dicoba gitu ya. Kepada Ibu Guru hebat SDE 1 Kota Bandung. Baik. Ya, ini barangkali yang tadi saya sudah sampai ke perencanaan proyek barangkali ya yang kedua, yaitu ketika dalam setelah menentukan setelah menentukan tema, kita harus ada perencanaan. Nah, di perencanaan sini tadi saya sudah sampai ke dimensi profil pelajar Pancasila. Ternyata ketika kita sudah menentukan 3 yang ingin muncul, ternyata semuanya 6-6-nya muncul begitu. Nah, di sini yang akan disasar adalah dari mulai jenis-jenis sampah, di mana ada 3 jenis, kemudian mengidentifikasikannya, lalu mengklasifikasikan jenis sampah, lalu mengolah sampah anorganik khusus untuk kelas 4 ya. Nah, di sini alokasi waktunya kami mengambil 3 bulan dalam 14 kali pertemuan sampai kepada akhir daripada proyek tersebut ya. Baik, yang selanjutnya. Nah, di sini kita tidak serta-merta langsung saja anak-anak ini harus seperti apa, tetapi harus sosialisasi dulu kepada orang tua. Selain kepada orang tua, siswa pun harus mengetahuinya. Jadi sosialisasi proyek ini kita sampaikan kepada orang tua dan kepada para siswa ya. Di sini pembimbingnya ada 8 guru di antara kelas 1, kelas 4, guru PJOK dan guru agama ya.
Ini karena masih dalam masa pandemi waktu itu, kita itu masih menggunakan luring, daring ya, pertemuan setiap minggunya 2 kali, Rabu dan Kamis, Rabu dan Jumat begitu. Nah, di sini anak-anak dipertemukan dengan narasumber yang lain dari yang lain, bukan hanya dari gurunya sendiri. Kami bekerja sama dengan Bumi Inspirasi ya. Dan di sini jadi anak-anak tidak monoton oleh guru sendiri, tapi kita membawa narasumber dari yang lain ya, untuk menyemangati siswa saja. Nah, dan selanjutnya ketika anak sudah mengikuti dari 14 pertemuan, ada yang tadi memilah sampah, anak-anak bisa membuat tempat sampahnya sendiri, yang 3 macam. Kemudian kalau kelas 4-nya sudah bisa memilah-milah mana sampah yang bisa dibuat menjadi sampah yang berguna gitu ya, dari sampah menjadi barang yang berguna gitu. Dan akhirnya anak-anak bisa memberikan yang terbaik. Nah, ketika anak-anak sudah memberikan yang terbaik, di akhir cerita, di akhir program, di akhir proyek ini yang tadi saya katakan 3 bulan, untuk menyemangati kembali kepada siswa, hasil karya siswanya kemudian kita pamerkan. Nah, kebetulan pamerannya secara luring di sekolah ya. Ini adalah pameran yang dilaksanakan di SDN 189 Neglasari dengan sederhana, sehingga siswa itu bisa menikmatinya begitu. Oh, ini hasil karya saya, oh ini hasil karya teman saya, seperti itu ya. Nah, di sini pun berikutnya ini juga sama, ini pameran-pameran, dan tidak lupa siswa itu kami yang sudah mengikuti penyelesaian proyek ini, siswa mendapatkan PIN ya, berupa PIN. Jadi ketika awal dari pameran ini, anak-anak sudah diberikan PIN. Jadi anak-anak sudah lulus dalam proyek untuk yang pertama. Nanti yang kedua adalah di semester 2 mereka juga akan mengikutinya. Jadi terus-menerus, tidak akan berhenti sampai di sini, begitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu, kita mempunyai, setelah selesai kita meminta testimoni dari guru, wali kelas, dan para siswa. Ini contoh testimoni yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, kemudian wali kelas dan siswa. Ya, ini saja barangkali bukan cepat-cepat, cuma yaitu waktunya juga. Nah, kita coba untuk dari sini ya. Ini saja testimoni dari guru pembimbing yang dari 8, kita ambil 1 saja sebagai ya. Nah, ini dari siswa ya, ini dari siswa. Ada keluar nggak? Bu Dita keluar nggak suara saya, Bu Dita? Ada. Ya. Ya. Ini dari orang tuanya gitu ya. Jadi tersampaikan semuanya gitu. Ya. Jadi orang tua pun kita libatkan sama dengan SD lain, bahwa sekolah itu pasti didukung oleh orang tua, begitu ya. Itu saja barangkali dari SDN 189 Neglasari yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bisa termotivasi, guru-guru sekota Bandung bisa termotivasi untuk hayo kita terjun untuk mengikuti kurikulum merdeka ya. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dita. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Eda telah membagikan praktik baiknya ya tentang gaya hidup berkelanjutan. Jadi tidak perlu yang wah, tapi yang penting mas sederhana. Tapi bisa benar-benar anak-anak teh termotivasi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bu Eda. Ya, sama-sama Bu. Nah, mungkin selanjutnya dari saya sendiri dari SDN 019 Pabakti, praktik baik yang sudah kami lakukan sama seperti sekolah
terlempar ya Bu Dita. Oke Bapak Ibu sekalian menunggu Ibu Dita, saya dari Indonesia coba Ibu dan Bapak kalaupun sekarang bertanya link absen, Bu Dita cek sudah masuk belum? Lempar ya. Untuk link absen, Bu Dita sudah masuk? Ya. Yuk, lanjutkan. Ya. Sama seperti tadi di sekolahnya Ibu Amila, kemudian di sekolahnya Ibu Eda, saya juga mengambil SDN 019 Pabati juga mengambil tema yang berhubungan dengan gaya hidup berkelanjutan. Kami memberikannya judul, kami memberi judulnya Misi Menyelamatkan Bumi melalui Ekobrik. Nah, tema yang kami ambil yaitu tadi gaya hidup berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kualifikasi sekolah kami yaitu Sekolah Adiwiyata, jadi mendukung program Sekolah Adiwiyata. Jadi juga sama ya seperti sekolahnya Ibu Amilah ya. Kemudian elemen profil pelajar Pancasilanya apa? Yaitu tentang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yaitu bagaimana anak-anak itu bisa mencintai bumi kita, bisa merasa bahwa lingkungan mereka itu perlu untuk dijaga. Nah, ini berhubungan dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang selanjutnya elemen yang lainnya adalah gotong royong. Itu gotong royong bersama orang tuanya di rumah, kemudian bergotong royong juga bersama teman-temannya di sekolah dan juga guru. Kemudian yang ketiga kreatif. Jadi bagaimana untuk membuat siswa itu dari berkreativitas. Nah, waktu yang kami butuhkan yaitu selama 2 bulan. Kemudian bagaimana tahapan proyek yang kami lakukan? Dari judulnya ini, yang pertama kita orientasi masalah. Orientasi masalah itu siswa dihadapkan pada situasi yang agar mereka bagaimana tanggapnya. Nah, kemarin kami membagikan video bagaimana sampah-sampah plastik itu bisa membuat bumi ini jadi kotor. Kemudian kami memberikan foto di jalan-jalan di mana sampah itu berserakan, ada mobil, sampah berserakan, dan hujan. Nah, nanti ditanya pada siswa, apa yang harus kita lakukan? Siswa dan guru mendiskusikan permasalahan, lalu didiskusikan, kira-kira kalau permasalahannya seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, anak-anak itu berbagai macam melakukan, menanggapi, ada yang misalnya bilang tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, sasarannya emang untuk kepada gimana siswa memahami bahwa sampah ini adalah masalah yang harus krusial ya, masalah yang harus kita sampaikan. Nah, setelah kita diskusi, disepakati untuk membuat ekobrik. Nah, setelah diskusi, kita membuat ekobrik, nantinya dimanfaatkan untuk apa saja. Nah, kemarin kita membuatnya rak buku untuk pojok baca dan juga rak sepatu. Nah, ini waktunya 2 bulan. Nah, siswa kemudian dalam waktu 1 bulan, dalam waktu 1 bulan membuat ekobrik dulu di rumahnya. Nanti guru secara berkala mengecek apakah benar atau tidak pembuatan ekobrik yang mereka lakukan. Jadi dari sampah-sampah hasil jajanan mereka masukkan ke dalam botol-botol. Lalu setelah ekobrik berkumpul, maka siswa secara berkolaborasi membuat rak buku dan sepatu nih di sekolah. Jadi kita sama-sama membuat. Nah, ternyata setelah 2 bulan pelaksanaan ekobrik itu, hasil evaluasinya ternyata ada beberapa siswa yang secara mandiri membuat kreasi di rumahnya seperti kursi dan juga meja. Mungkin ini contoh dokumentasi. Nah, ini dokumentasi dari diskusi dulu karena memang sekolahnya tidak selalu tatap muka. Kami diskusinya melalui WhatsApp group atau di kelas lain ada yang menggunakan Zoom, ada yang menggunakan ada yang kalau ketika PTM mungkin ketika PTM. Nah, ini contoh kerjasama yang dilakukan di rumah. Anak-anak mengumpulkan sampah-sampahnya ke dalam botol bekas. Kemudian ini untuk prakteknya kemarin setelah ekobriknya terkumpul, maka siswa membuat rancangan. Nah, ini hasil kerjasamanya, siswa berkolaborasi untuk membuat rak buku. Kemudian output atau gaya hidup berkelanjutan yang diperoleh adalah ada siswa nih yang secara kreatif membuat kursi dan meja di rumahnya. Nah, ini karena tujuan dari profil pelajar Pancasila itu
bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu dari SDN 019 Pabaki, yaitu Ekobrik dengan tujuan misi menyelamatkan bumi. Ibu Hesti sudah siap? Ibu Hesti? Ya, ada. Nah, silakan Ibu Hesti ya. Iya, aduh mudah-mudahan ini lancar untuk sekarang. Kayak mohon maaf sekali Bapak dan Ibu atas kendala yang saya alami. Baiklah, izin share. Maaf Bu Dita, sudah tampil? Sudah? Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. 7 menit ya Bu Dita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Mungkin saya ini agak ngebut juga ya. Ini adalah praktik baik yang sudah dilaksanakan di semester 1 di sekolah kami di SD Tulus Kartika, yaitu project learning. Kami mengambil salah satu tema yaitu berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Nah, di sini modul ini merupakan panduan penguatan profil pelajar Pancasila di kelas 4 fase B. Di sini ditulisnya penyusun tim project learning, karena project learning ini tidak hanya saya sendiri, tetapi bersama teman-teman saya, guru-guru yang mengajar di kelas 4. Karena project learning ini adalah kolaborasi dari sebagian besar dari mata pelajaran yang diambil di kelas 4. Baiklah Bapak dan Ibu, mengapa kami di kelas 4, tim kelas 4, mengambil berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI? Ya, berangkat dari kondisi lingkungan sekolah di sekolah kami, di anak-anak di sekolah kami, bahwa anak-anak sangat dekat sekali dengan gadget. Dikarenakan lebih dari satu tahun mereka itu belajar secara online, sehingga jadi terbiasa mereka itu menggunakan gadget, tetapi belum terlalu terarah. Nah, ketika melihat anak-anak kami di kelas 4 itu sangat kreatif ya, dari aplikasinya, kemudian dari menjadi kreatornya, sehingga kami mempunyai ide untuk bagaimana cara mengarahkan kebiasaan anak-anak menjadi sebuah edukasi begitu. Nah, di sini kami membuat sebuah desain dari desain kaos dengan kata-kata bijak, kata-kata baik. Karena apa? Karena kata-kata baik itu dibuat oleh anak-anak yang menjadi motivasi dia sendiri, begitu. Karena mereka sudah memegang bahwa ucapan itu adalah doa, begitu. Jadi mereka selain membuat desain dari beberapa aplikasi yang kami kenalkan, dari Canva, kemudian Corel, untuk Corel itu kami hanya mengenalkannya saja, tetapi dalam pelaksanaan untuk pengeprintan sampai penyablonan mereka menggunakan Canva. Mulai dari pembuatan logo, jadi anak-anak kelas 4 di sekolah kami itu sudah mempunyai logo sendiri dari hasil desain mereka. Nah, di sini kerangka proyeknya yaitu ruang lingkup tema teknologi sederhana ialah suatu cara memanfaatkan teknologi yang relatif mendasar, tidak terlalu berletih-letih untuk memperoleh
hasil memudahkan peserta didik. Ruang lingkupnya meliputi internal dan eksternal. Nah, di sini ruang lingkup meliputi internal dan eksternal karena kami juga mengenalkan bagaimana cara sablon itu dengan cara tradisional begitu. Karena yang ini yang dilakukan oleh siswa kami itu adalah yang sederhana, yaitu menggunakan setrika. Nah, tujuan kerangkanya yaitu membantu peserta didik untuk berkreasi dan produktif menggunakan teknologi sederhana. Nah, dari setelah kami arahkan, anak-anak itu memegang gadgetnya itu tidak hanya saja melihat hal-hal atau game atau seperti apa, tetapi mereka itu berlomba-lomba mengumpulkan atau berlomba-lomba membuat desain yang akan dipergunakan. Karena desain dari mereka itu akan dipergunakan di sekolah kami sebagai kaos atau sebagai gambar di kaos olahraga, sehingga anak-anak menjadi lebih semangat dalam mendesainnya begitu. Kemudian teknologi yang terkait yaitu perencanaan desain. Kemudian aplikasi yang dipergunakan adalah aplikasi Canva, kemudian teknik pewarna, teknik printing, dan penyablonan. Oke, sedangkan dimensi profil pelajar Pancasila yang kami fokuskan yaitu dimensi ke-1 yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, yaitu akhlak pribadi, bernegara, dan kepada manusia. Yang kedua adalah dimensi kreatif, yaitu gagasan yang orisinal, yaitu karya-karya anak tersebut itu harus dari hasil pemikiran sendiri, tidak ada masukan-masukan, misalkan masukan-masukan dari orang tua ataupun dikerjakan oleh orang tua, karena semua desain yang dibuat oleh anak untuk belajar itu diulang kembali di sekolah, dan kami melihat prosesnya mereka itu membuat desainnya. Desain Canva, anak-anak itu bisa menggunakan laptop ataupun handphonenya sendiri begitu, sehingga ada beberapa hari yang untuk pembuatan desainnya mereka membawa handphone. Itu pun kami bekerja sama dengan orang tua dan meminta izin kepada orang tua tentunya. Kemudian yang ketiga yaitu dimensi bekerja sama dalam desain gambar dekoratif. Bukan hanya saja gambar dekoratif, tetapi anak-anak juga bekerja sama dalam membuat PowerPoint untuk presentasi di depan guru, di depan orang tua, ataupun pada expo project learning. Karena di akhir kegiatan tersebut kami melaksanakan expo project learning yang mengundang orang tua, mengundang dari distrik juga begitu, untuk melihat hasil-hasil karya anak-anak kami begitu. Kebetulan di sekolah kami sama seperti Bu Dewi ya, untuk yang 1 dan 4 itu memang sudah wajib, tapi 2, 3, 5, 6 sudah menyesuaikan begitu. Karena supaya sudah mulai terbiasa untuk melaksanakan kurikulum Merdeka ini. Berapa menit lagi Bu Dita? Sudah selesai Bu. Sudah selesai. Boleh masih sedikit saja Bu Dita ya. 2 menit ya. Nah, di sini adalah tahapan dalam proyeknya, yaitu di sini ada 4 minggu, tetapi dalam 4 minggu ini kami itu tidak setiap hari, tetapi bisa saja dalam 1 minggu itu hanya 2 hari yang dipergunakan untuk project learning. Nah, di sini dalam minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa membaca. Nah, di sini aku bisa teknologi sederhana di minggu pertama, kolaborasi membanggakan motivasi video teknologi sederhana dengan kreatif dan inovatif. Nah, di sini kita tidak langsung praktek, tetapi kita memperlihatkan video-video yang mengarah kepada proyek.
ada ya videonya bermacam-macam, ada yang dari tradisional, kemudian yang sangat sederhana. Kemudian di yang kedua, yaitu di minggu kedua, yaitu perkenalan desain, teknik desain. Sebelum kita masuk ke Canva dan Corel, anak-anak itu membuat desain sederhana di Word, itu untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Nah, dalam minggu kedua ini full ya, ini full untuk memperkenalkan kalian mau di mana gitu. Jadi kami mengadakan renovasi kelas ya. Jadi di setiap kelasnya digalakkan harus ada pojok baca ya. Nah, ini juga merupakan hasil kerjasama antara siswa, guru, dan juga orang tua gitu ya. Orang tua ikut membantu untuk proses menghias kelas, sebagaimana supaya kelasnya itu terfasilitasi dan juga nyaman gitu, supaya anak-anak merasa di kelas sendiri adalah rumah sendiri gitu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan juga semua senang kalau untuk ini. Nah, kemudian ini ada proyek muatan lokal berkaitan dengan kaulinan barudak. Jadi setiap anak, ini kelas 4, melakukan presentasi permainan masa kecilnya, yang mungkin masa kecil kita yang mungkin sudah hilang sekarang gitu. Nah, sekarang kaulinan barudak mereka coba presentasikan dalam bahasa Indonesia, kemudian bahasa Sunda, dan juga dipraktikkan gitu. Jadi ini sharing di dalam kelas gitu. Kemudian ini yang mulai coba digali lagi, anak-anak tentunya senang, terlihat senang datang ke sekolah melakukan PTM terbatas. Sekarang terbatas lagi ya ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah, tapi mungkin tidak semua anak senang gitu. Nah, maka di akhir pembelajaran itu ada evaluasi pembelajaran. Di sini saya buat sebuah kertas HVS, namanya emotion tracker atau pelacak emosi. Di sini anak-anak melakukan secara rahasia perasaan yang dia rasakan setelah melakukan pembelajaran hari ini bersama gurunya, gitu. Nah, bisa dilihat di situ emotion trackernya ada yang tergantung warnanya ya, banyak yang kuning, ada juga yang pink, yang ungu, tapi juga ada yang sedih. Di sini saya sudah evaluasi, mungkin anak-anak yang merasa sedih itu adalah anak yang termasuk ke dalam kategori low di kelas 4B gitu. Karena di sekolah penggerak ada kategori siswa yang tadi sudah disebutkan ya oleh Bu Dita, bahwa ada anak yang termasuk ke dalam siswa low, kemudian middle atau rata-rata, dan juga high gitu. Nah, untuk yang low ini bisa jadi tetap berada di kelas kita, namun materi yang diberikan itu dan juga perhatiannya berbeda, tapi juga bisa dititipkan ke kelas bawahnya. Seperti kan kelas 4, nah bisa dititipkan ke kelas 3 gitu untuk lebih matang lagi materi yang harusnya dia dapatkan sebelumnya gitu. Nah, kemudian ini penyusunan modul ajar oleh guru ya. Ini juga masuk kepada praktik baik yang dilakukan guru, sharing sesama guru dalam satu jenjang, dan ini expo yang dilakukan SDN 235 Lengkong Kecil mulai dari kelas 1 sampai 6. Niatnya adalah untuk menambah wawasan kewirausahaan siswa, melatih life skill, dan juga ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri, ya, kemudian juga bernalar kritis, gotong royong, nah seperti itu. Nah, ini dilakukan semua jenjang mulai dari kelas 1 sampai 6, dibagi ke dalam 3 sesi karena kita terbatas dengan keadaan pandemi seperti itu. Mungkin ini yang bisa di-sharing dari SDN 235 Lengkong Kecil, mungkin tidak ada yang khas, tapi insya Allah semoga menginspirasi guru-guru dan tetap semangat untuk melakukan yang terbaik bagi siswa. Seperti itu. Ibu Teni sudah membagikan praktik baiknya. Banyak ya ternyata yang sering dilakukan dalam kehidupan. dalam keseharian di kelas gitu ya. Itu juga jadi contoh mungkin sekolah-sekolah yang lain yang mungkin belum mempraktekkan. Mungkin sekolah-sekolah lain juga ada yang lebih bagus mungkin ya Bu ya. Kita mungkin baru lebih dulu saja mungkin mencobanya ya Bu ya. Terima kasih Bu Teni. Mungkin sama-sama. Selanjutnya diskusi dulu 12 menit mungkin ya, atau 15 menit. Ada yang Dita,
Punten, kalau Pak Irsyad nggak menyampaikan materi. Pak Irsyad ada, Bu? Pak Ya, Irsyad Pak, dulu. ya, Pak Irsyad dulu ya. Jadi nanti terakhir baru kita diskusi ya. Boleh. Jadi ya sebelum ke diskusi, mungkin langsung selanjutnya ke Pak Irsyad saja. Silakan Pak Irsyad, sudah siap? Oke, siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Senten Ibu Bapak Sadayana Kota Bandung, angkeun nami abdi Irsyad, kaleresan dina santen ayeuna insyaallah bade mapadinan materi perkawis aplikasi, tapi satu acan kana aplikasi benten abdi dina bade share heula perkawis eta ta anu tos dididikeun be. Karena kapayuna upami aya nu naros misalkeun absennya di mana gitunya, absennya di mana, terus segala rupina pengen tos ditautin di eta di chat Zoom, di chat Zoom sudah ada, di situ sudah ada bit.ly kemudian nanti CKM BDG ya, terus oke, sebentar ini masih untuk aplikasi ini sebetulnya bukan aplikasi, hanya sebatas Google Site yang dibuat. Kendala ya. Stop dulu. Jadi aplikasi ini dibuat untuk memudahkan informasi dari apa yang disampaikan hari ini. Nah, kurang lebih nanti tampilannya akan persis seperti ini. Masih hitam. Ini sekali lagi bagi disampaikan hari ini dengan kelas 1 juga, dengan kelas 4 juga, CP juga bahkan sudah diupdate tadi, jadi CP dari kelas CP dari mapel PAI sampai rajinan dan sekretaris semuanya sudah dicantumkan. Oke, selanjutnya ada kendala untuk menampilkan, berarti saya akan gunakan saja bagian tampilannya. Sebelumnya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Bapak dan Ibu, terutama operator ya, sudah memberikan arahan untuk aktivasi akun belajar.id. Dan sebagai informasi mohon sampaikan Bapak dan Ibu, karena mungkin dari kemarin sudah mulai disebar untuk terkait dengan pengaduan riset akun, sehingga banyak sekali rekan-rekan guru kita yang tiba-tiba WhatsApp. Jadi hari ini sudah banyak, sudah ratusan yang WhatsApp. Jadi mohon maaf, saya sekali informasi nih, karena bagaimanapun juga saya di sini memang menjadikan sebuah tanggung jawab juga. Satu sisi saya adalah guru juga sama, tapi kemudian apabila ada yang berpikiran Kapten Belajar Kota Bandung, Pak Irsyad ya sangat riset, itu mungkin bukan seperti itu dulu. Jadi Kapten itu hanya mengkoordinir dan betul-betul memantau, bekerja sama dengan Disdik seharusnya, sehingga proses aktivasi itu bisa berjalan dengan baik. Sedangkan aktivasi belajar ini sudah mulai digaungkan sejak 30 Oktober 2020, sudah lama ya. Tetapi tidak apa-apa, meskipun pelambat, kita akan coba dulu pengenalan tentang akun belajar. Jadi sekali lagi apabila ada yang sudah temannya misalkan guru mau riset pas, jangan dulu langsung ke saya, tapi sebenarnya alurnya ada di operator dulu. Operator, kemudian pengajuan ke belajar.id, kemudian ke ULT, baru nanti terakhir ke Kapten kota di kota provinsi masing-masing. Nah, ini adalah akun belajar. Mudah-mudahan semuanya sudah di-upload. Apabila butuh bantuan terkait riset akun atau akunnya ada yang pada saat di-download dari PD data Kemdikbud tidak ada, dibutuh bantuan Bapak Ibu di sini. Ini yang harus diketahui bersama. Jadi ketika ada masalah, kendala, riset, terutama untuk riset admin dan guru itu beda kan. Kalau admin itu biasanya ada tiga tipe nih akun belajar itu. Ada buat admin, ada untuk peserta didik, dan ada untuk PPK atau guru. Nah, untuk admin biasanya akan dipegang oleh kepala sekolah, untuk guru biasanya kepala sekolah dan operator yang ditugaskan ya tentunya, dan guru yang ditugaskan. Kemudian yang kedua ada peserta didik, dan terakhir ada guru.
Nah, hierarkisnya seperti ini. Admin dapat meriset akun siswa dan guru. Akan tetapi admin ini tidak bisa diriset oleh admin. Terlebih diriset oleh Kapten Belajar.id tidak. Tapi admin juga diriset oleh langsung Pusdatin, karena itu kewenangan Pusdatin. Jadi tidak sembarang. Artinya ketika ada admin yang tidak bisa diakses, kemudian gagal login, lupa password, ajukan ke belajar.id, klik butuh bantuan. Yang harus diketahui, mohon maaf ini harus saya sampaikan dulu ya Bapak dan Ibu, karena ini menggunakan itunya ya, untuk syarat-syaratnya. Jadi ketika ada permasalahan, seperti itu hierarkisnya. Jadi laporkan ke belajar.id di bagian butuh bantuan. Waktunya pasti akan variatif. Saya juga pernah meminta riset akun untuk guru dan admin itu membutuhkan waktu 12 hari. Yang harus diketahui adalah di Pusdatin itu yang betul-betul teknis, operator teknis yang mengelola belajar ID hanya 5 orang. Bayangkan Bapak Ibu 5 orang, sedangkan setiap hari mungkin ribuan atau puluhan ribu dari se-nasional itu banyak masuk. Jadi itu akan sangat betul-betul membutuhkan waktu yang banyak. Jadi apabila sudah mengajukan, sudah diajukan, sudah mengisi, tunggu saja, pasti akan dibalas kemungkinan lama waktunya. Selanjutnya ada isu yang sangat hangat. Apabila tidak ditautkan sampai tanggal 12 Maret, maka terkendala dengan apapun itu. Terutama ada yang menulis sampai akan diblokir SIM PKB-nya. Itu menjadi isu nasional karena kami juga selaku kapten sesama kota yang lain nasional ada pertemuan khusus membahas isu hal ini dan itu tidak bisa dibenarkan. Jadi mohon ditunggu saja, malam ini akan ada pertemuan kami dengan Pusdatin langsung untuk membahas itu sebetulnya 12 Maret itu sebagai apa? Sebagai meletsut saja sebetulnya, karena kan sebetulnya dari dulu dari 30 Oktober banyak, sekarang belum aktivitasnya, sehingga ada pemberitahuan seperti itu. Karena dulu juga pernah pada 2021 bulan Juli, kalau tidak diaktifkan sebelum Juli 2021 akan dinonaktifkan, tapi kan tidak. Sehingga ini betul-betul jadi masalah utama. Jadi sekali lagi, apabila yang belum ditautkan ke SIM PKB, atau setelah ditautkan SIM PKB gagal, atau tidak terdata di Belajar ID, jangan tong hariwang Ibu, jangan selempang Bapak dan Ibu ya. Ketika Ibu dan aktivasi itu apa sih? Ya aktivasi itu sebetulnya seperti ini. Ketika Bapak dan Ibu login, dan masuk ke bagian sudah bisa diakses dengan memasukkan password, username, itu artinya sudah aktif. Meskipun memang tidak akan otomatis ya, tidak akan otomatis terupdate di akun belajar.id-nya di sini, tidak akan. Jadi mohon ditunggu saja dan tidak usah terlalu panik, karena itu isu yang banyak pertanyaan sekarang. Sekarang kalau yang lupa password bagaimana? Diharapkan kalau guru dan peserta didik datang dulu ke operator sekolah atau ke akun Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, karena akan jelas admin ya, @admin.sd.belajar.id. Kalau guru kan guru, kalau peserta didik tanpa ada peserta didik. Jadi sekali lagi, kalau terkait reset password, silahkan kunjungi dulu operator, karena semuanya kuncinya ada di operator. Seperti itu. Nah, akun pembelajaran ini sebetulnya kita akan masuk ke materi. Akun belajar ini sebetulnya kalau sudah aktif, Bapak dan Ibu bisa mendownload dulu aplikasi Merdeka Belajar ini ya. Nah, ini yang tampilan isinya. Nah, di sini ada nih learning group, tapi ini sangat tampilannya sangat tidak enak untuk dilihat ya, kecuali kalau sudah di dalam sistem HP. Sekarang saya akan coba dulu hubungkan untuk melihat bagaimana sih tampilan di handphone ya. Jadi ini masih untuk saat sekarang aplikasi ini hanya bisa diaktifkan, di-download di Play Store. Kalau yang pakai iOS itu kemungkinan akan kesulitan dan belum bisa sebetulnya. Itu memang masih kendala katanya dari pusatnya. Sepertinya masih ada kendala. Kita akan coba dulu. Jadi sekali lagi untuk Belajar ID ini, Bapak dan Ibu silakan nanti download dulu aplikasinya. Sudah jelas ya, aplikasi Merdeka. Di situ sudah akan terlihat aplikasi di Play Store ya, aplikasi Merdeka Mengajar. Aplikasi Merdeka Mengajar nama aplikasinya. Sehingga apabila Bapak dan Ibu ingin cek, silakan cek di situ. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan coba tampilkan saja materi presentasi supaya lebih detail, karena kalau kemarin itu waktunya sedikit, sekarang mudah-mudahan cukup ya untuk memaparkan materi inti saja dari apa yang akan dibahas. Jadi sebetulnya apa sih
aplikasi ini untuk apa. Bayangkan saja Bapak Ibu, sekarang Belajar ID itu ternyata akan menjadi partner untuk kurikulum yang baru, kurikulum Merdeka. Sedangkan kurikulum Merdeka itu pada ujungnya, apalagi sekolah penggerak, tuntutannya adalah digitalisasi sekolah. Berarti ya ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah sekarang kita masih punya banyak waktu di 2022, kalaupun launchingnya kurikulum Merdeka itu adalah 2024, kita masih ada waktu untuk mengejarnya. Minimal aktivasinya dulu, ya. Minimal aktivasi. Kenapa minimal? Karena ya bagaimana mau mengakses kalau belum aktivasi. Jadi aktivasi dulu, tanyakan ke operator. Kalau muncul pertanyaan, Pak, data di operator setelah di-download tidak muncul. Sejak minggu kemarin ketika di-download memang seperti itu. Jadi mohon maaf, mohon ditunggu, itu juga memang kendala dari Pusdatin ketika pengelolaannya betul-betul migrasi data. Migrasi data ini contoh kecil. Ada siswa kelas 6 yang sudah keluar dan akunnya harus di-upgrade menjadi SMP. Itu kan tidak segampang yang kita bayangkan ya, jutaan siswa. Nah, ini adalah platform. Apa itu platform? Seperti ini. Edukasi menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan pelajar Pancasila. Ada mengajar, belajar, berkarya. Inti pentingnya seperti ini. Ya. Kemudian, kalaupun dilihat di Play Store, nah ini juga insya Allah saya akan bagikan ya di bit.ly/ckmbdg. Nah ini salah satu tampilan yang akan terlihat. Dan yang paling penting di sini nanti Bapak dan Ibu akan ada beberapa akses, ada non-login experience, ada login experience. Artinya apabila tidak login dengan akun Belajar ID ini masih bisa. Contohnya ini, nah ini ya. Ini nanti akan saya bagikan. Nah yang pasti yang paling utama ada tentang video inspirasi, ada pelatihan mandiri dan bukti karya saya. Nah video inspirasi biasanya berisi tentang praktik baik. Dan biasanya praktik baik ini yang sudah ditautkan oleh Kemdikbud langsung. Kalau guru ingin berkarya, biasanya nanti ditautkan di bukti karya saya. Yang paling bawah nih, ada di bukti karya saya. Jadi ketika di bukti karya saya ini bagaimana tampilannya, Ibu dan Bapak nanti bisa dilihat saja. Di bagian sini, di bukti karya saya itu akan terlihat jelas apa yang bisa dilihat. Dan kalaupun ingin download, kalau ingin upload, mau tidak mau, karena sistem ini hanya membaca link Bapak dan Ibu. Jadi penyimpanannya itu, kalaupun video berarti mau tidak mau harus dimasukkan dulu, diupload dulu, diupload dulu ke YouTube-nya, baru linknya ke sini. Nah kemudian pengembangan dulu ada pelatihan mandiri. Di pelatihan mandiri ini ada apa saja? Biasanya di situ nanti akan mendapatkan materi tentang kurikulum, kerang sekolah penggerak itu apa, kemudian materinya apa, materi-materi umum tentang sekolah penggerak, pertanyaan itu bisa dilihat semuanya di situ ya. Jadi beberapa hal yang memang bisa dipelajari oleh guru tentunya untuk memahami kurikulum ini apa gitu. Semuanya akan diupdate Bapak dan Ibu. Semuanya akan diupdate. Nah, ini tampilan versi 142 sekarang sudah ada 1,5 kalau tidak salah. Jadi karena 28 Januari saat itu ikut desiminasinya. Jadi ini masih yang 28 Januari, sekarang sudah versi 1,5. Nah, ini di sini ada juga ada instrumen guru. Instrumen guru ada asesmen murid, ada perangkat ajar, pelatihan mandiri dan yang lainnya. Sekali lagi Bapak dan Ibu, lebih baiknya Bapak dan Ibu kalaupun sekarang menggunakan HP silakan download dulu aplikasinya. Aplikasi ini tentunya mudah-mudahan tidak terlalu berat ya. Dari versi Android ini juga tidak terlalu berat, tapi betul-betul akan nanti bermanfaat pada saat ibu guru terutama yang sudah sekolah penggerak akan betul-betul menggunakannya. Nah, platform mereka ada mengajar perangkat ajar saat ini tersedia dari lebih dari 2.000 referensi. Nah, akan tetapi, jadi kalaupun bertanya seperti Pak, pada saat saya ingin lihat di fase B, ternyata kok belum lengkap, betul. Karena ini masih akan terus diupdate sampai akhirnya mungkin finalnya dan terus diupdate juga. Tujuan sekarang kan ini di launching untuk apa ya? Untuk diuji coba dulu. Jadi ketika betul-betul kurikulum Merdeka ini disahkan, digaungkan, jadi satu paket dengan platform Merdeka Mengajar ini. Tapi tentunya sekali lagi kuncinya adalah di akun belajar.id itu yang harus segera diaktifasi oleh guru terutama ya. Jadi memang untuk saat ini guru yang mengaksesnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada belajar, ada pelatihan mandiri yang ini nih. Ya, Bapak dan Ibu ada pelatihan mandiri, ada video inspirasi karena bentuknya ini
sangat sederhana dan akan mudah dibaca, mudah dilihat, dan sebetulnya seperti hanya sosial media Facebook lah. Jadi insya Allah tidak akan terlalu berat untuk mengoperasikannya. Ya. Jadi sekali lagi aplikasi ini hanya bisa dibuka oleh Belajar ID dan tentunya kedepannya juga masih dalam proses pengembangan. Dan kalau kita lihat frameworknya seperti ini, saya bisa lebih lagi nggak ini? Ini alur secara alur secara diagramnya. Ada beranda. Jadi ini bagian untuk mandiri. Nah, ini pelatihan mandiri sebetulnya bisa melihat juga beberapa modul. Ada modul belajar materi, ada materi aksi, latihan pemahaman sekitar reflektif. Jadi ini betul-betul sudah dibuat sesederhana mungkin sehingga pada saat Ibu dan Bapak membacanya, ya frameworknya tetap seperti menu-menunya. Jadi dari beranda, misalnya dari beranda kita ke bukti karya saya di paling bawah nih. Dari beranda ke bukti karya saya, kemudian di bukti karya saya ini ada video dan ada format bukti karya. Nah, lihat di sini di bawah, login YouTube di bawah terlihat ya. Karena betul aplikasi ini tidak menyimpan file videonya, tapi kan kebayang juga akan sangat besar gitu ya. Sedangkan di YouTube sudah unlimited ya, sudah di login saja, itu lebih simpel juga. Pilih video, import video sama. Kemudian bagikan video umpan balik. Kalau ini maksudnya ini ya, ini mah hanya sebatas bagikan umpan balik ringkasan analisa kuesioner. Nah, di atasnya ada beranda video inspirasi topik, ada video, ada detail topik. Di atasnya lagi ini beranda pelatihan mandiri topik modul. Nah, ini yang bisa dikerjakan. Ini adalah pelatihan yang bisa Ibu Bapak lakukan, Ibu Bapak pelajari tentang materi apa, tentang materi kurikulum Merdeka, tentang sekolah penggerak, apapun itu yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka, semuanya sudah lengkap sebetulnya dan akan selalu diupdate terus dan menerus diupdate. Nah, jadi nanti juga ada modul tes betul, ada hasilnya juga terlihat ada. Ya, jadi sistemnya sudah, kalau yang ikut di kursus di luar itu kan seperti itu, yang Google juga kan seperti itu. Ketika kita sudah berhasil melaksanakan unit ini, ada modulnya, ada tugasnya, ada videonya, kita refleksi, kemudian skornya keluar, kita bisa dapatkan badge yang bisa digunakan untuk sertifikasi Google itu kan, seperti itu kurang lebihnya. Selanjutnya, nah di beranda ini untuk yang asesmen murid. Jadi untuk asesmen murid ada, jadi nanti akan terlihat nih, ada asesmen pilihannya, daftar soal, detail asesmen, pilihan cara menggunakan. Semuanya ini Bapak dan Ibu tidak usah pusing-pusing. Ini hanya menjelaskan framework dari aplikasinya, ya. Oke, jadi bagi Bapak dan Ibu yang sudah download aplikasi, silakan login dengan Belajar ID, tapi harus di login juga di handphone gitu. Kenapa harus di login di handphone? Karena ya kita kan menggunakannya di handphone supaya lebih fleksibel, tampilnya terlihat lebih mulus juga, beda dengan tampilan di website seperti tadi. Jadi semua ini sekali lagi hanya bisa diakses oleh akun belajar.id. Yang sekarang banyak kasus itu ketika ibu bapak guru atau siswa itu lupa mencatat password, sehingga ketika akan login di handphone itu ya lupa, blank. Karena pada saat aktivasi itu, kalau yang sudah aktivasi, ketika diminta memasukkan username, password, nah itu kan akan diminta lagi untuk mengganti password supaya lebih mudah diingat. Karena kalau dasarnya awalnya itu basicnya ketika di-download dari data Kemdikbud itu sangat rumit. Ya, ada dolar, ada huruf besar kecil, jadi dirubah sedemikian rupa yang mudah diingat. Tapi ternyata sampai sekarang banyak juga guru atau PTK, bahkan admin pun yang lupa password. Yang bahaya itu kalau admin lupa password, harus mengajukan ke Pusdatin gitu ya. Jadi kalau sudah didikma masih bisa, maaf ya, masih bisa direset oleh admin sekolah masing-masing. Itu saja ya. Berikutnya ini akan saya bagikan tentunya di bit.ly/CKMBDG itu. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah aplikasi ini betul-betul harus dicoba, minimal dipahami dulu karena akan sangat sederhana, dan saya lebih menginginkan Bapak dan Ibu mencoba supaya terbiasa dulu, minimal letak fitur menunya bagaimana, seperti apa. Karena ya kalaupun saya terus menjelaskan pasti akan bingung juga sebetulnya bagaimana gitu ya tampilannya. Untuk hari ini saya kesulitan untuk menampilkan tampilan di handphone karena mungkin tadi saya lupa tidak download, tidak update dulu Windows-nya.
Jadi agak berat, makanya tadi terus berputar warna hitam gitu ya. Jadi mohon maaf saya tidak bisa menampilkan untuk sekarang. Jadi sekali lagi saya akan memberikan kesimpulan. Setelah ini akan dipakai tanya jawab, silakan. Dan betul, tidak akan cukup untuk membahasnya sekarang. Mudah-mudahan nanti ada pertemuan khusus untuk membahas tentang akun belajar.id ini. Dan saya juga akan menginformasikan secara jelas apabila memang sekarang kan sudah banyak pertanyaan tentang keluhan belajar.id. Sudah di Kota Bandung, ternyata nasional sama. Pertanyaan terus berulang, sama, dan memang itu yang terjadi. Jadi sekarang saya akan sampaikan bahwasanya silakan Bapak dan Ibu di operator kalau sudah ada datanya akun belajar.id bisa dibagikan ke guru atau siswa, tapi yang harus betul-betul dipahami adalah manajemennya, sehingga pada saat nanti di bagian ke siswa tolong catat passwordnya, kurang lebih, atau guru juga atau kepala sekolah atau admin juga catat passwordnya, sehingga pada saat akan menggunakan aplikasi ini akan lebih mudah. Jadi tidak terkendala lagi, seharusnya tinggal menggunakan nih. Misalkan harusnya minggu ini kita membahas tentang platform Merdeka Mengajar, tapi ternyata ada sekarang juga sudah banyak yang lupa password, yang tidak bisa login. Terakhir, sekali lagi penegasan dari saya, apabila ada isu tentang apabila kelas dari 12 Maret SIM PKB diblokir, atau ada yang misalkan sekarang ikut PPG dan harus ngeprint itu harus mentautkan, sedangkan di situ tidak tertautkan, padahal sudah ditautkan Pak, atau kasusnya belum ditautkan tapi sudah tertulis tertaut gitu. Jadi itu banyak sekali kendalanya, dan memang itu nasional. Ini sekali lagi memang kendala nasional yang tidak bisa serta-merta ketika ada isu langsung gitu ya. Dan mudah-mudahan malam ini ada kejelasan tentang 12 Maret itu kalau lewat akan seperti apa, karena ini menjadi isu nasional. Terima kasih Ibu Dita atas kesempatannya, hanya yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Irsyad sudah memberikan informasi tentang Merdeka Mengajar, kemudian juga tentang belajar ID ya. Betul katanya waktunya tidak cukup sebetulnya untuk membahas itu. Mungkin di lain kesempatan ada acara khusus mungkin yang membahas tentang Merdeka Mengajar atau belajar ID. Baik, Ibu Bapak semuanya mungkin diberi waktu untuk 3 pertanyaan mungkin ya. Silakan yang mau bertanya boleh diacungkan tangan, di raise hand ya. Oke, ada Ibu Atika. Silakan Ibu Atika. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Atika dari SDN 222 Pasir Pogor. Terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan banyak informasi yang baru yang akan saya tanyakan. Ketika kita sudah satu sekolah sudah menentukan kurikulum merdeka, nah ketika kita menentukan tema proyek, apakah tema proyek itu sama dalam satu sekolah atau misalkan jenjang kelas 1 dengan kelas 4 itu beda, atau memang harus sama dalam satu sekolah? Hanya itu saja mungkin. Terima kasih. Pertanyaannya Ibu Atika, jadi apakah langsung dijawab saja mungkin ya? Ibu Atika semuanya link absen ada di itu ya, di chat, silakan absen. Langsung dijawab saja. Enggak itu. Langsung lain. Tema proyek itu harus sama atau berbeda tiap jenjangnya mungkin ya, silakan. Ya, kan dalam satu itu kan yang diutamakan kelas 1 sama kelas 4. Nah, apakah antara kelas 1 dan kelas 4 itu ketika kita menentukan tema proyek itu harus sama atau tidak? Itu saja. Harus sama atau tidak? Silakan Ibu Edah, Ibu Hesti atau Ibu Teni. Bu Amirillah, silakan, ada yang mau menjawab. Oke, izin Bu Dita. Iya, terima kasih Bu Atika. Pertanyaannya apakah bisa sama atau beda? Apakah kelas 1 dengan 4 itu sama atau beda? Begitu ya Bu ya? Ya. Untuk mengenai tema yang yang akan diambil dari
dari kelas 1 dan kelas 4 itu bisa beda karena melihat dari kemampuan dari siswa kelas 1 dan kelas 4 pasti berbeda begitu. Hanya saja mungkin nanti di tema sekolahnya misalkan kolaboratif inovatif misalkan begitu dengan tema yang telah ditentukan oleh Kemendikbudnya yang dari 7 tema itu mangga silakan gitu. Mungkin itu Bu. Mungkin teman yang lain bisa menambahkan. Ada yang mau menambahkan Ibu? Sangat sepertinya seperti itu sama. Bandung, mangga. Halo, Mangga Bu. mohon maaf ya kalau suaranya bergema. Kedengaran Bu? Ya. Sebentar ya Bu. Yang lain dulu aja Bu, kalau gitu, kalau masih terkendala ya. Yang lain dulu ya, mungkin ke SDN Sukaluyu. Apakah suara saya sudah kedengaran Bu? Oh iya ya, di sini bener. SDN Sukaluyu dulu mungkin ya, mangga SDN Sukaluyu. Suaranya sudah ada Bu. Ya, mangga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya dari SD Negeri 201 Sukaluyu. Ini tadi tentang modul ajar yang tadi. Itu kan desainnya sama seperti RPP. Nah, yang modul ajar tadi. Apakah dengan modul ajar tadi menghilangkan RPP, tidak kemudian masih ada silabus atau seperti apa? Masih menggunakan silabus atau tidak? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya dari SDN Sukaluyu. Silakan Ibu Hesti atau Ibu Teni mau menjawab atau Ibu yang lain. Menjawab Bu Dita. Ya, untuk dari Sukaluyu ya, dari SD Sukaluyu. Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali karena ini adalah perbedaan daripada kurikulum yang lama, yang kurikulum 13 sama kurikulum Merdeka. Di dalam kurikulum Merdeka memang yang tadinya HD menjadi CP, gitu ya perbedaannya. Kemudian yang tadinya RPP menjadi modul, begitu. Nah, sekarang tidak ada silabus, tetapi ada ATP, ya, ada ATP. ATP itu menurunkan dari capaian pembelajaran, kemudian diturunkan menjadi tujuan, sehingga anak yang anak itu mengikuti alur daripada ATP tersebut, begitu. Jadi kalau kepada inti pertanyaannya apakah masih ada silabus, silabusnya tidak ada, hanya sekarang menjadi ATP. Begitu barangkali Bapak dan Ibu, dipersilakan untuk ditambahkan. Menambahkan Ibu? Izin menambahkan Ibu. Mangga Bu Nur Puspita ya? Selamat sore Bu, kedengaran suara saya? Iya Bu. Sudah kedengaran? Ya. Ada. Ya, tadi kan Bapak dari SDN Sukaluyu menanyakan apakah RPP-nya masih ada. Untuk RPP rencana tetap saja masih ada, namun untuk berubah saja menurut saya itu hanya berubah saja namanya menjadi modul ajar, tetapi langkah-langkahnya itu tetap sama dan lebih lengkap dari RPP. Kalau sebelumnya RPP kan hanya RPP, kemudian lampirannya hanya berupa nilai. Nah, kalau sekarang di dalam modul ajar, langkah-langkah kegiatannya RPP seperti itu, langkah-langkahnya sama ya, hampir sama. Kemudian ada bahan ajar, kemudian langsung LKPD, kemudian ada daftar pustaka, ada glosarium, lebih lengkap saja. Perbedaannya hanya lebih lengkap dari RPP saja, seperti itu. Mana? Boleh menambahkan Bu sedikit? Mana Mama? Bolehkah?
Boleh? Ya, oke. Baik, Ibu dan Bapak, untuk modul ajar ya. Modul ajar itu ya dibilangnya boleh RPP plus atau RPP, tapi nanti kalau yang dikembangkan bentuknya apakah mau dalam bentuk modul ajar, dalam bentuk RPP itu diperbolehkan. Kemudian minimal memuat, kalau modul ajar itu kan memuat 22 komponen ya secara lengkap. Nah, kalau RPP itu minimal Ibu dan Bapak minimal ya yang wajib ada itu 3. Yaitu tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran dan asesmen. Yang utamanya adalah dari 3 perencanaan tersebut ya, baik itu tujuan, kemudian langkah kegiatan ataupun asesmen. Yang penting intinya adalah memuat pembelajaran berdiferensiasi. Begitu Ibu dan Bapak. Tapi kalau Ibu dan Bapak mau membuat modul itu sangat diperbolehkan. Jadi kalau modul kan 22 komponen karena memang untuk contoh gitu ya. Nantinya dari platform Merdeka Mengajar itu Ibu dan Bapak boleh pilih, kalau tidak cocok sangat boleh untuk disesuaikan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu dari Ibu Triska Fauzia sudah menambahkan ya. Jadi karena namanya Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar, kita dibebaskan untuk membuat, tapi tetap meskipun dibebaskan ada aturannya juga yang harus kita ikuti. Jadi ada membuat modul ajar, alur tujuan pembelajaran. Baik, itu saja mungkin untuk menjawab pertanyaan dari SDN Sukaluyu ya. Satu lagi mungkin pertanyaan dari yang tadi Bu, yang dari SD Pelita Pajar, coba. Dari SD Pelita Pajar Bandung ya, silakan. Ibu yang dari Pelita Pajar masih suaranya masih mencuit ya, bisa di kolom chat aja kalau gitu Bu pertanyaannya ya. Oke Bu. Silakan Ibu diketik di kolom chat. Dari kamu untuk Bu Dita, dua penanya lagi aja kalau gitu ya. Mungkin sambil menunggu yang Pelita Fajar, mungkin ada dari SD Ujung Berung ya, boleh silakan dari SD Ujung Berung. SD Ujung Berung. Mau Bang, tukar motor. Jangan mau nanya. Burung, jangan Ujung Berung ya, siap. Ini Bu, saya mau bertanya mengenai Erapot untuk kurikulum Merdeka, apakah sama dengan Erapot kurikulum 2013 atau darurat? Itu aja Bu, terima kasih. Erapot ya. Oke, Erapot. Nah, kalau Oke, untuk Erapot, Ibu, Bapak silakan. Yang mau menjawab langsung saja ya. Ibu boleh Teni jawab. Ya, Ibu sekadar sharing. Untuk rapor itu hanya berbeda aplikasi saja. Jadi di dalamnya, tapi ada komponen yang berbeda gitu. Kalau misalkan di kurikulum Merdeka itu lebih fokus pada proses atau pada kegiatan pembelajaran sehari-hari gitu. Nah, untuk penilaian akhirnya hanya ada satu, yaitu penilaian akhir semester gitu. Kalau kemarin baru kayak gitu aja Bu Dita ya. Untuk Erapot boleh menambahkan dikit nggak Bu Dita? Buti ya. Ya, mohon maaf ya. Jadi Ibu dan Bapak karena prinsipnya itu kan merdeka gitu ya. Jadi akan sangat memungkinkan di setiap satuan pendidikan itu ada muatan tambahan gitu ya. Atau strukturnya yang agak berbeda gitu dari sekolah lain sehingga Erapot tidak disediakan oleh pemerintah. Jadi Ibu dan Bapak boleh mengembangkan, kalau misalnya memang mau pakai Erapot, silahkan dikembangkan berdasarkan kreativitas di sekolah masing-masing. Hanya memang setahu saya, pusat tidak akan mengeluarkan Erapot. Kenapa? Karena ini kurikulum Merdeka, ada kemungkinan misalnya nanti dari penjabaran setiap
muatan pelajaran juga akan berbeda. Barangkali akan ada yang menampilkan rapot dalam bentuk angka, atau ada juga yang menampilkan dalam bentuk deskripsi, atau dalam capaian misalnya melampaui, terpenuhi, dan perlu intervensi khusus seperti itu. Jadi karena nanti kita boleh mengolah asesmen itu, pelaporannya tidak harus dalam bentuk kuantitatif begitu. Jadi itu mengapa tidak ada e-raport gitu. Tapi kalau misalnya ternyata di Kota Bandung misalnya mau dibuatkan aplikasi, ya bisa saja, tapi dengan catatan barangkali mungkin nanti ada beberapa sekolah yang berbeda karena setiap satuan pendidikan harus punya kekhasan masing-masing. Itu aja mungkin. Jadi jangan nanti pikirannya kalau disediakan aplikasi berarti mutlak harus. Betul ya, Ibu semuanya. Iya, boleh sebentar Bu Dita? Ibu. Betul sekali Bu Triska, kebetulan sekolah kami untuk e-raport ini hasil dari kreasi kami ya, karena kami berpikir ada karakter yang berbeda dari memang ada disediakan e-raport tetapi tidak sesuai dengan karakter sekolah kami, sehingga kami membuat aplikasi sederhana yang sesuai dengan karakter sekolah kami. Mulai dari kami memasukkan yang tadinya ada sikap spiritual yang di situ, sikap dan spiritual itu diganti dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk pengetahuannya, kemudian kami memasukkan juga untuk program yayasan kami begitu. Jadi dalam satu rapor tersebut ada program dinasnya, kemudian ditambah dengan program yayasannya begitu. Berarti Bu untuk e-raport bisa jadi di tiap level berbeda-beda. Nah, tapi harus disepakati juga di Iya betul, disepakati. Tetapi kalau misalkan untuk kelas 1 dan 4 itu sudah pasti sama. Kalau misalkan di sekolah ibu itu menggunakan kurikulum merdeka begitu. Nah, tetapi yang kebetulan di sekolah kami raport dengan cara pembelajarannya itu sudah diimplementasikan dari kelas 1 sampai kelas 6 begitu. Terima kasih Ibu sudah menambahkan. Betul ya. Jadi raport itu kalau di sekolah saya juga lebih menggunakan penilaian kualitatif daripada kuantitatif agar nilai itu tidak jadi patokan untuk orang tua, karena kadang udah tidak ada yang oh berarti nilai segini tuh pintar atau enggak. Jadi sekarang tuh lebih kepada deskriptif kualitatif sama saya. Mungkin ada satu lagi ya pertanyaan dari di chat, di kolom chat dari Ibu Enok Kuraisin. Izin bertanya, apakah dalam menerapkan pelajar Pancasila disatukan dalam modul ajar? Ini profil pelajar Pancasila itu kan tujuan dari sekolah penggerak. Silahkan Ibu yang mau menjawab, Ibu-Ibu. Apakah dalam menerapkan pelajar Pancasila disatukan dalam modul ajar? Enggak, Ibu. Izin menjawab ya, Bu Rita. Ya. Sama saya, Bu Rian. Oke, jadi dalam modul ajar itu apakah profil pelajar Pancasila-nya itu disatukan dalam modul ajar? Ya, tentu saja, Bu. Karena di profil Pancasila itu kan kita mau tujuan pembelajarannya mau apa? Nah, tujuan pembelajarannya itulah yang dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila itu terdapat elemen-elemen. Nah, kita harus banyak baca sebetulnya ya, karena dari ke-6 profil pelajar Pancasila itu memiliki elemen-elemen tersendiri gitu. Kayak berakhlak mulia itu ada elemennya lagi gitu. Terus kreatif, berkebinekaan global, itu juga ada elemennya lagi, kalau nggak salah ada 4 poin. Nah, itu harus disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Jadi, kita nggak bisa asal milih aja nih di modul di modul ajar itu bahwa tujuannya adalah ini aja deh, berkebinekaan global deh, atau bergotong royong deh. Nggak bisa, karena tujuannya anak itu mempelajari hal tersebut untuk apa gitu. Jadi otomatis itu harus tertera, karena yang namanya sekolah penggerak itu kita menggunakan kurikulum merdeka, walaupun modul ajarnya menggunakan diserahkan kepada guru-guru, tidak ada format khusus. Tadi saya lihat di chat ada yang nanya, Bu ada format khusus untuk modul ajar nggak? Tidak ada, tapi harus ada komponen-komponen di situ
di mana ada komponen utama kayak identitas, terus ada capaian pembelajaran ya, lalu ada otomatis ada kegiatan pembelajaran. Jadi di dalam di dalam modul ajar itu kita diarahkan anak ini belajar ini tuh untuk apa? Belajar capaian pembelajaran ini untuk apa? Dan jangan salah bahwa di dalam capaian pembelajaran kita harus lihat nih, karena melihat apa sih? Melihat karakteristik anak, minat dan bakatnya. Kita nggak bisa memaksakan anak yang nggak bisa nyanyi disuruh nyanyi, yang nggak bisa dipaksain juga Bu gitu. Jadi dilihat lagi ketercapaian pembelajaran itu dilihat dari prosesnya gitu ya. Jadi kita jangan memaksakan anak, bahwa anak yang tidak mau tidak bisa menulis dalam artian menulis cerita pendek, jangan dipaksakan untuk menulis. Mungkin pada saat dia presentasi dia lebih bagus gitu. Itulah profil pelajar Pancasilanya tuh kelihatan di situ Bu, bahwa nanti akan ada kerjasama dalam pembelajarannya. Gitu mungkin sedikit menambahkan Ibu Dita. Ya, terima kasih Bu Rian ya sudah menambahkan. Jadi betul ya, bahwa profil pelajar Pancasila itu sebenarnya tujuan dari Merdeka Belajar sendiri. Jadi setiap pembelajaran itu bagaimana memuat berkebinekaan global, terus bagaimana memuat kemandirian, berpikir kritis, seperti itu. Nah, mungkin satu lagi aja tadi yang Pelita Fajar, pertanyaannya adalah, apakah sekolah yang masih menerapkan kurikulum 2013 harus membuat akun? Dan jika sekolah menerapkan kurikulum Merdeka kelas 1 dan 4, apakah seluruh sekolah wajib memiliki akun? Maksudnya akun belajar ID atau apa, Bu? Akun belajar ID mungkin ya? Benar, Bu. Nah, silakan mungkin Pak Irsyad bisa menjawab. Pak Irsyad, ada? Ya, jadi sebetulnya yang fokus sekarang itu untuk guru dulu, kalau itu ya. Jadi kalaupun ada di-share ke siswa bisa, kalau contoh misalkan kan di situ sebenarnya ada tipe-tipe soal AKM juga untuk di aplikasi, tapi ya bisa diberikan juga kepada siswa melalui link WhatsApp. Tapi setelah dikerjakan oleh siswa nanti laporannya akan otomatis masuk. Jadi sebetulnya mau tidak mau baik siswa ataupun guru jika nanti menggunakan aplikasi Merdeka Belajar ya harus menginstal dulu dan mendownload dulu dan berhasil login belajar.id-nya. Itu saja Bu. Oke. Semoga bisa menjawab ya dari SD Pelita Fajar Bandung. Nah, mungkin itu saja hasil diskusi. Ibu satu lagi boleh nggak Bu? Satu lagi. Abang ini. Angkat tangan. 1 menit lagi. Enggak. Nah, terima kasih Bu. Kami dari SD Budi Sastra ya sedikit aja, mungkin tadinya banyak pertanyaan sebetulnya, tapi saya satu aja ya. Untuk Ibu Rian Indriani aja. Apakah pembelajaran karakter pelajar Pancasila itu bisa tidak direalisasikan ke dalam suatu pembiasaan? Itu aja mungkin Bu. Terima kasih. Sangat bisa Bapak. Jadi karakteristik yang dimunculkan dalam profil pelajar Pancasila itu tidak hanya dalam pembelajaran, tapi bisa juga dalam bentuk pembiasaan. Kayak contohnya misalkan senyum, sapa, salam, itu merupakan pembiasaan, ya, yang sebetulnya kita sudah lakukan di dalam, ya mungkin dari zaman kita belajar gitu ya Pak ya, kita sudah melakukan itu, tapi kita sekarang membangkitkan kembali nih, gimana caranya, karena ya saya tahu deh bahwa anak-anak sekarang itu ketemu guru aja cuma say hi kok gitu, hai Bu gitu. Jarang sekali anak-anak yang sudah mulai tidak mencium tangan orang tuanya ketika mereka berangkat sekolah. Jadi profil pelajar Pancasila itu nggak hanya dalam pembelajaran, mau di luar kelas, mau di dalam kelas itu sangat bisa sekali gitu. Ya Bapak, semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak. Ya, makasih Bu. Makasih. Sama-sama ya Bapak. Ya, baik, terima kasih yang sudah berpartisipasi, bertanya, dan ikut diskusi. Terima kasih juga tadi Bu Triska yang sudah ikut membantu diskusi, jadi menambah wawasan dan referensi. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi dari kami, dari 7 sekolah penggerak, kemudian dari Pada dan Irsyad.
Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin kita bisa mengeksplor lagi, mencari pertanyaan di banyak ya sekarang informasi di website-website Sekolah Penggerak atau Kurikulum Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Irma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dita dan tim dari tim guru kelas 4 ya, luar biasa sekali. Best practice-nya juga sangat luar biasa, sangat menginspirasi ya, insya Allah bermanfaat sekali untuk kita semua. Terima kasih tadi juga saya Bu Triska, kita ketemu di layar. Terima kasih tambahannya. Ya, di sini juga kita sudah berada di penghujung acara virtual sore hari ini. Di sini kebetulan sudah hadir juga Pak Kasih Kurikulum SD, Pak Jajang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, hadir Bu, siap. Ya, Bapak mohon berkenan untuk closing statement-nya Pak. Mangga, turun nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Kita bersama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahim di kegiatan di sela-sela kesibukan. Terima kasih Bapak dan Ibu, dan terutama ke tim kreator, tim narasumber dari teman-teman Sekolah Penggerak, Bapak dan Ibu. Juga alhamdulillah antusias dari Bapak dan Ibu guru, dukungan kepala sekolahnya, full box ya, 1000 full. Idealnya memang di sekolah Bapak dan Ibu semuanya, sehingga tidak ruang masih tersisa, namun mungkin karena berbagai hal ada juga yang di rumah. Baik Bapak dan Ibu, paradigma baru atau perkenalkan dulu Bapak dan Ibu, saya Jajang Hernawan. Mohon maaf tadi awal karena saya sedang diklat, ini ini tidak bisa meninggalkan ini. Alhamdulillah sekarang baru di akhir sesi diklat, sehingga saya bisa menyempatkan ini. Yang penting begini Bapak dan Ibu, tadi juga dari arahan dari Pak Kabid telah disampaikan, kuncinya adalah bagaimana bahwa yang namanya paradigma baru gitu ya, di setiap perubahan ya, itu paradigma itu di setiap perubahan, dan niscaya bahwa perubahan itu pasti ada. Terutama kita dalam pembelajaran. Kuncinya Bapak dan Ibu, teman-teman yang hadir saat ini baru stimulus, baru ditoel gitu ya, dari teman-teman yang sudah melaksanakan. Nah, makanya nanti Bapak dan Ibu terus menggali informasi, terutama guru-guru yang nanti kan kalau memang nanti di tahun ajaran sebagai pilihan, maka kelas 1 dengan kelas 4 dulu. Kelas 1 sudah kemarin, tinggal kelas 4. Nah, sekarang Bapak dan Ibu nanti berembuk semuanya, sampaikan pandangan pada pimpinan, bagaimana termasuk dukungannya, dan kesiapan. Jika belum siap, masih ada waktu beberapa hari atau beberapa saat, bagaimana solusi-solusinya gitu ya. Sehingga Bapak Ibu terus mempersiapkan diri, karena mau tidak mau nanti perubahan, mau tidak mau kalau sudah diwajibkan yang namanya kurikulum itu. Namun juga dibutuhkan kesiapan mental dari Bapak dan Ibu. Saya percaya Bapak dan Ibu sudah teruji Bapak dan Ibu guru sebagai kader perubahan yang ada di garda terdepan di dinas pendidikan ataupun di andalan-andalan di sekolah, karena Bapak dan Ibu lah nanti yang bersentuhan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu jangan lupa di saat ini kita juga tadi telah disampaikan bagaimana penguatan karakter di profil pelajar Pancasila. Kemudian bagaimana pembelajaran dikemas dalam pembelajaran yang menyenangkan, dalam pembelajaran yang menggali literasi numerasinya gitu. Nah, itu kunci pokoknya. Banyak hal lah tadi, terima kasih juga yang digali. Nah, Bapak dan Ibu terus gunakan jejaring teman-teman yang sudah melaksanakan, ada guru-guru penggerak dan semua, silahkan seluruh jejaring ini menjadi satu kesatuan kekuatan kita untuk
bagaimana menyikapi perubahan yang akan kita lakukan, terutama yang terdekat, kita melaksanakan implementasi kurikulum di tahun 2022 atau di tahun ajaran 2022-2023. Nah ini Bapak dan Ibu ya, nah ini. Nah itu sebagai kemudian hal-hal lain Bapak dan Ibu juga tingkatkan kemampuan untuk di sisi pedagogiknya, kemampuan dari model-model pembelajaran, silahkan ini perkuat Bapak dan Ibu di situnya, termasuk nanti juga di dalam pelaksanaan yang terpenting merencanakan dan pelaksanaannya. Dan mudah-mudahan nanti di situasi kita, di situasi sekarang masih ada PTM, masih ada PJJ, nah itu laksanakan semuanya dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu Bapak dan Ibu, sekali lagi apresiasi saya kepada seluruh tim Bapak dan Ibu yang memberikan materi hari ini dan juga seluruh tim dari PPSD dalam menyampaikan kegiatan ini, juga tim yang bersama-sama kami dan juga Bapak dan Ibu guru yang tidak kenal lelah untuk bagaimana kita menyongsong kemajuan ini, tolabul ilmi di siang hari sampai sore ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih seluruh perhatian Bapak dan Ibu. Sekali lagi Bapak dan Ibu silakan berkontribusi, lapor pada pimpinan, memberikan masukan-masukan, karena di minggu depan, di sebelum atau tanggal 20-an, kita ini Kota Bandung sudah bisa menentukan. Dan di Dapodik kita tanggal 31 Maret, ataupun di kementerian juga sudah melaporkan kesiapan Bapak dan Ibu. Mau kurikulum yang mana? Siap tidak ke arah kurikulum merdeka, terutama kelas 1 dan kelas 4-nya. Kalau kelas yang lain masih kurikulum yang darurat atau K13. Itu Bapak dan Ibu, terima kasih. Kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasih atas statement terakhirnya. Untuk selanjutnya Ibu dan Bapak, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Mohon izin Pak Kasih untuk menutup kegiatan sore hari ini. Ibu dan Bapak, terima kasih yang sudah konsisten hadir dari awal sampai dengan akhir kegiatan. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat, dan satu pesannya bangun jejaring seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kasih, bangun komunikasi dengan teman-teman yang memang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka ini. Tadi sudah ada tim guru kelas 4, Ibu dan Bapak nanti bisa berkomunikasi kembali dengan guru-guru tim kelas 4. Kemudian tadi juga sudah ada Ibu Triska, Ibu dan Bapak juga bisa berkomunikasi dengan Ibu Triska. Baik Ibu dan Bapak, akhir kata mari kita sama-sama mengucap hamdalah untuk menutup kegiatan kita sore hari ini. Alhamdulillah. Baik, terima kasih semuanya Bu Ir. Hatur nuhun. Sami-sami Bapak sehat satrasna, Ibu dan Bapak juga. Ibu dan Bapak juga sehat semuanya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.